Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, teman-teman semuanya yang saya hormati, Bapak Dr. Maksum selaku MPAI di Pascasarjana UMS Kaprodi selaku Kaprodi MPAI di UMS dan teman-teman sejawat, semoga nantinya menjadi keberkahan buat kita bersama. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terkait dengan mata kuliah pengembangan kurikulum yang terakhir adalah materi terkait dengan evaluasi program sekolah penggerak. Di sini ada saya, Ustadz Mukawim dan Ustadz Muhammad Hidayat, yang dimana sekolah penggerak itu sendiri adalah program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Tentang sekolah penggerak, program sekolah penggerak berfokus pada pengembangan hasil pelajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi, literasi, dan numerasi, dan karakter, diawali dengan SDM yang unggul, ya baik kepala sekolah dan guru. Program sekolah penggerak merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Program sekolah penggerak akan mengakselerasi sekolah negeri, swasta di seluruh kondisi sekolah untuk bergerak satu tahap atau dua tahap lebih maju. Program sekolah dilakukan bertahap dan terintegrasi dengan ekosistem sehingga nantinya diwujudkan Indonesia yang menjadi program sekolah penggerak itu sendiri. Ada tahapan evaluasi sekolah penggerak. Ruang lingkup evaluasi sekolah penggerak ada tiga tahapan. Yang pertama ada tahapan evaluasi, jenis evaluasi, dan pelaksanaan evaluasi. Untuk tahapan evaluasi yaitu ada di awal program, pertengahan program, dan akhir program ketiga program. Untuk evaluasi al program, yaitu evaluasi al program ditujukan untuk melakukan penilaian kinerja dari satuan pendidikan sebelum mendapatkan intervensi program sekolah penggerak sebagai tolak ukur untuk melihat dampak dari program tersebut. Untuk fungsinya ada beberapa. Yang pertama adalah untuk mendeteksi kondisi dan permasalahan sehingga memudahkan Kemendikbud untuk menyusun kategori dalam satuan pendidikan tersebut. Kedua, sebagai tolak ukur dan menjadikan bahan referensi. Dan yang ketiga, menjadi referensi dalam menyusun dan melengkapi indikator perubahan yang diharapkan dari sebuah program tersebut. Untuk yang kedua adalah evaluasi pertengahan program. Evaluasi pertengahan program ditujukan untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak dan kinerja dari satuan pendidikan tersebut. Untuk evaluasi pertengahan meliputi dari pelaksanaan program, pencapaian berkala, pemahaman terkait dengan desain program. Untuk manfaatnya ada tiga juga, yaitu memantau implementasi program, melihat capaian dari program tersebut, dan yang ketiga adalah melakukan perubahan terhadap desain intervensi berdasarkan pemahaman tentang implementasi dan dampak perantara. Dan yang ketiga adalah evaluasi akhir program. Evaluasi akhir program atau outline ditunjukkan untuk menilai kinerja dari satuan pendidikan pada akhir masa intervensi program sekolah penggerak dengan membandingkan hasil evaluasi awal, pertengahan, dan akhir program dilaksanakan setiap 3 tahun atau awal tahun ketiga program sekolah penggerak itu sendiri. Untuk manfaat evaluasi akhir program untuk menerangkan strategi scale out, scale up, dan scale depth sehingga program akan mengalami perbaikan secara terus-menerus di masa yang akan datang. Nah, untuk jenis-jenis evaluasi sekolah penggerak terdiri dari evaluasi dampak program, evaluasi implementasi program, dan evaluasi program dalam konteks perubahan. Untuk evaluasi dampak program, ada dua, yaitu untuk menguji apakah program tersebut, yaitu program sekolah penggerak, memiliki pengaruh positif pada mutu, proses, dan hasil pelajar dari peserta didik tersebut. Yang kedua, untuk menghitung seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari sekolah penggerak itu sendiri terhadap peserta didik, baik itu kompetensinya, numerasi, dan literasi. Dan yang
paling pokok adalah tentang karakter dari peserta didik itu sendiri. Nah, ini untuk rincian evaluasi dampak program. Ada instrumen, indikator, sasaran, dan metode pelaksanaan pengukuran. Asesmen literasi numerasi, capaian belajar literasi belajar. Capaian belajar literasi, capaian belajar numerasi. Untuk jenjang tingkatnya, ada kelas 4, 7, 10, dan sampel pada sekolah kontrol. Untuk survei karakter dan survei lingkungan, itu indikatornya adalah capaian belajar karakter peserta didik tersebut. Untuk sasarannya sama. Untuk survei lingkungan belajar, yang membedakan adalah di indikatornya, dan yang sasaran yang membedakan adalah guru dan kepala sekolah. Untuk metode sama, dan pelaksanaan pengukuran sama juga. Evaluasi implementasi program. Yang pertama, untuk mendapatkan informasi tentang implementasi atau proses intervensi yang dilakukan oleh program sekolah penggerak. Untuk mengevaluasi jalannya program, untuk melihat potensi masalah selama program berlangsung sebelum menimbulkan dampak lebih lanjut sehingga upaya perbaikan program dapat terus dilakukan. Ini untuk evaluasi implementasi program. Ada sosialisasi program sekolah penggerak, pelatihan dan pendampingan, kurikulum dan asesmen, penggunaan teknologi. Dan indikatornya, sasaran dan metode pelaksanaannya berbeda-beda untuk melakukan evaluasi implementasi program. Untuk indikator dari sosialisasi program sekolah penggerak, pengetahuan tentang program. Sasarannya adalah daerah kabupaten, meliputi dinas pendidikan, pengawas, pemilik, dan kepala sekolah. Metode, survei, dan wawancara. Dan yang kedua adalah pelatihan dan pendampingan. Ada indikatornya juga, ada 4 indikator. Dan sasarannya ada 8 untuk sasarannya. Untuk metodenya, mencapai survei, wawancara, study dokumen. Untuk kurikulum dan asesmen, indikatornya ada 3, evaluasi reflektif, dokumen, dan implementasi, dan hasil. Untuk sasarannya adalah kepala sekolah dan guru, sampel sekolah penggerak. Survei dan wawancara untuk metodenya. Penggunaan teknologi, aplikasi, perantara TIK. Dan untuk sasarannya adalah kepala sekolah, guru, dan sampel sekolah. Metode adalah survei dan wawancara. Yang ketiga adalah evaluasi proses dan konteks perubahan di satuan pendidikan. Fungsinya untuk memahami komponen intervensi yang berdampak atau tidak berdampak. Bagaimana dampak tersebut muncul dan mengapa dampak tersebut muncul atau tidak pada kategori sekolah tertentu. Dilakukan dengan studi etnografi, observasi participation, dan wawancara sangat mendalam. Untuk indikatornya, aspek pengukurannya adalah kurikulum dan asesmen, penggunaan teknologi, dan dukungan ekosistem pembelajaran. Untuk indikator ada 4 di kurikulum dan asesmen, penggunaan teknologi ada 2, dan dukungan ekosistem ada 4. Sasarannya adalah sekolah penggerak semuanya. Untuk metodenya ada beberapa, pengamatan partisipasi dan wawancara. Untuk penggunaan teknologi dan dokumen ekosistem pembelajaran sama, metodenya dan pelaksanaannya adalah sama. Pelaksanaan evaluasi program sekolah penggerak adalah badan penelitian dan pengembangan dari pembukuan melalui pusat penelitian kebijakan, pusat asesmen dan pembelajaran, dan pusat kurikulum dan pembukuan dari Deklarasi Jenderal GTK dan PAUD di Dasmen. Dalam pelaksanaan evaluasi, Batitbang dan pembukuan melibatkan pemerintah daerah, baik itu kota atau kabupaten, dalam hal penyediaan akses dan informasi sekolah penggerak di wilayah kerja masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Nun wa qala wa may yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.